Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Giza Fikra Farisi. Ingin mempresentasikan laporan keuangan PT Barito Pacific Tbk dengan kode BRPT. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang basic material. Langsung aja mungkin ke laporan laba rugi. Dari segi pendapatan, PT Barito ini sempat tumbuh 35% lebih di tahun 2021. Pendapatan hingga 3 juta dolar. Kemudian menurun berturut-turut hingga tahun 2024. Adapun gross profit atau laba rugi sangat fluktuatif, sempat jatuh tajam di tahun 2022, lalu sedikit membaik di tahun 2023 dan 2024. Kemudian bersih juga sangat volatil, hampir nol di tahun 2022, namun pulih dengan kenaikan signifikan di tahun 2024, 2023 dan 2024. Meski margin tetap rendah di hanya 2,27% di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan pendapatan dan biaya, namun mampu melakukan pemulihan laba. Kemudian kita berpindah ke neraca. Aset didominasi oleh aset tidak lancar, hampir 67% kurang lebih didominasi dengan aset tidak lancar. Terus liabilitas utang jangka panjang tinggi, sempat menyentuh 4 juta dolar di tahun 2024. Ini menunjukkan leverage-nya sangat tinggi. Terus dari ekuitas atau modal sempat turun di tahun 2022, lalu pulih ke 4,1 juta dolar di tahun 2024. Menunjukkan struktur modal masih cukup berat pada utang, meski ekuitas menunjukkan pemulihan. Kemudian dari rasio keuangan, likuiditas kan rasio selalu di atas 1. Puncak di tahun 2022 sempat menyentuh 3,70, terus menurun ke 2,44 di tahun 2024, menunjukkan likuiditas aman namun lemah. Dari solvabilitas, DER stabil tinggi kurang lebih di 1,5 dan DAR sekitar 60%. Lebih dari separuh aset dibiayai oleh hutang. Kemudian di profitabilitas, margin laba kotor dan operasi menurun. Net profit margin sangat rendah. ROA dan ROI kurang dari 0,03%, yang menunjukkan efisiensi laba masih lemah. Kesimpulannya, selama tahun 2020 hingga 2024, PT Barito Pacific Tbk menunjukkan likuiditas yang cukup kuat, namun menghadapi tantangan pada solvabilitas dan profitabilitas. Pendapatan menurun, laba bersih sangat fluktuatif, dan struktur modal masih bergantung pada utang. Meski ada tanda pemulihan di tahun 2023 sampai 2024, perusahaan perlu fokus pada efisiensi biaya, pengendalian utang, dan peningkatan pendapatan agar kinerja keuangan lebih stabil dan berkelanjutan. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.